Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyyil ummiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan satu-satunya yang berhak dan wajib untuk kita sembah. Semua nikmat berasal dari Allah. Semua karunia bersumber dari Allah. Dan setiap nikmat yang kita terima, kita gunakan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala secara gratis, akan dimintakan pertanggungjawabannya semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, senantiasa menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya sebagai wujud rasa cinta dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itu bukan sesuatu yang memberatkan bagi kita. Ketakwaan ini bukan sesuatu barang yang mewah dan mahal untuk kita perjuangkan, untuk kita kerahkan segenap daya dan upaya kita. Ketakwaan itu adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala paling minimal, paling kecil kita itu bertakwa kepada Allah. Karena kita tidak sanggup dan tidak akan pernah bisa untuk membalas semua kebaikan-kebaikan, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka mari kita senantiasa menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Hadirkan dan tanamkan ketakwaan itu dalam diri kita, di dalam keluarga kita, karena satu-satunya nilai ingatan yang akan kita bawa dari dunia ini ketika nanti kita bertemu dengan keluarga kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan adalah ingatan ketika anggota keluarga diingatkan oleh ayahnya, oleh ibunya untuk senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana digambarkan di dalam Al-Qur'an, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin famanallahu 'alaina wa qana 'adzabas samum. Ketika anak berjumpa dengan orang tuanya di dalam surga, ketika saudara bertemu dengan saudaranya di dalam surga, mereka saling bertanya satu dengan yang lainnya, apa gerangan yang menyebabkan kita ini dapat bertemu dan berjumpa di dalam surganya Allah, bahkan disatukan di dalam surga yang sama, yang begitu besarnya, yang tidak ada bandingan nikmatnya. Maka apa jawaban orang-orang yang beriman dan bertakwa ini?
Mereka hanya ingat satu memori ketika di dunia itu yang mereka bawa masuk ke dalam surga, yaitu ketika apa? Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dahulu kami di dunia senantiasa menghadirkan rasa takut kepada Allah di dalam keluarga kami. Ini yang penting untuk kita camkan, untuk kita bawa sampai mati. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persoalan Baitul Maqdis yang kita saksikan sudah lebih dari 1 tahun. 1 tahun peperangan yang kelihatannya adalah kerugian, kelihatannya adalah siksaan, kelihatannya adalah musibah, bencana bagi saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina, terutama di tepi barat dan jalur Gaza. Tetapi demi Allah, apa yang mereka tunjukkan kepada kita dan kepada seluruh dunia, perjuangan mereka, keteguhan hati mereka, kesabaran mereka dalam berjihad dan bermujahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu dibalik semua korban, dibalik semua penderitaan, dibalik semua kehancuran yang tidak bisa kita bayangkan, infrastruktur yang hancur dan rusak, rumah sakit, rumah ibadah, fasilitas pemerintah, pendidikan, kesehatan, bahkan tempat perlindungan yang paling aman sekalipun di bawah perlindungan lembaga-lembaga internasional seperti UNHCR, UNRWA dan lain sebagainya pun tidak luput dari pemboman. Pemboman yang lebih mengerikan, yang jumlah bom yang sudah dijatuhkan di jalur Gaza ini sudah lebih dari 8 kali lipat besarnya dari jumlah bom atom yang dijatuhkan pada tahun 1945 di Hiroshima dan Nagasaki. Perjuangan yang telah mereka tunjukkan kepada kita dan kepada seluruh dunia ini tidak akan menjadi sia-sia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ketika qital, perjuangan bersenjata di medan laga, di medan pertempuran untuk menghalau penjajah, untuk mengusir agresor, untuk menghentikan kezaliman yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah wajibkan itu semua, pasti kita merasa peperangan itu adalah sesuatu hal yang kita tidak sukai. Kurhun lakum. Tidak ada orang yang normal, yang waras suka akan peperangan, suka adanya pertumpahan darah, tidak ada. Tetapi perang di dalam agama Islam yang ujungnya adalah pertumpahan darah, apakah kita yang bersimbah darah atau musuh yang bersimbah darah, itu semua ada tujuan-tujuan mulia, tujuan-tujuan yang suci yang diatur oleh Allah, ditetapkan dan digariskan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalau itu sesuatu yang tidak kita suka, kalau itu sesuatu yang kita benci, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, ada waktunya, ada saatnya. Asa an takrahu syai'an, ketika kamu membenci dan tidak menyukai sesuatu seperti halnya perang, tapi justru perang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu
itu membawa kebaikan untuk kamu, wa huwa khairun lakum. Dan sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an, bisa jadi ketika kalian mencintai, menyukai adanya kedamaian, tidak adanya konflik, tidak ada peperangan, justru kata Allah, itulah sesuatu asa an takrahu syai'an wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, itu justru akan menjadi keburukan bagi kalian. Allah berbicara kepada kita dengan logika yang hanya difahami oleh orang-orang yang beriman kepadanya. Kita memang tidak suka peperangan, tetapi Islam mengajarkan kita, kalau kamu dikejar oleh musuh, maka hadapilah musuh itu dan jangan kamu pernah berlari. Lari dari peperangan yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan diri dan kehormatan serta nyawa orang-orang mukmin. Lari dari peperangan yang diwajibkan oleh Allah untuk mengusir segala bentuk kezaliman dan agresi, itu adalah dosa besar. Umat Islam tidak pernah mencari masalah, tidak memulai peperangan. Tetapi umat Islam ketika dia sudah menghadapi sebuah front pertempuran, masuk dalam kategori jihad fisabilillah, pantang bagi dia untuk lari dari pertempuran, karena lari dari medan perang adalah sebuah dosa besar. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kebaikan yang Allah tunjukkan kepada kita dari perang Gaza? Perang yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun ini, perang yang mengajarkan kepada kita bagaimana tujuan yang suci, yang mulia untuk membela kehormatan Masjidil Aqsa itu dilakukan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa. Dan tidak ada satupun rakyat Gaza, tidak ada satupun rakyat Palestina yang mengeluh dan mereka merasa ingin meninggalkan medan pertempuran itu, ingin lari dari kenyataan, ingin keluar dari negeri mereka walaupun sudah luluh lantak dan sudah hancur lebur. Tidak ada niat sedikit pun bagi mereka untuk lari dari kenyataan itu. Kenapa? Karena motivasi mereka untuk berjuang mempertahankan diri adalah untuk membela kesucian Masjidil Aqsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul sebagai mengaku sebagai pembela Rasulullah, kalau betul kita mengaku sebagai para pencinta dan perindu Rasulullah, maka kita harus merindukan, kita harus mencintai semua peninggalan-peninggalan dan pusaka yang diwariskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pusaka itu adalah tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan sebagai al-ardul lati barakna fiha haulah. Ketika Allah berfirman tentang peristiwa Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Peristiwa Isra yang mengguncang dunia, yang mengguncang kesadaran dan mengubah peta agama-agama di dunia dan mengubah peta geopolitik internasional sampai detik ini. Ketika Allah perjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi semua tanah, semua negeri yang ada di sekelilingnya, negeri-negeri yang ada di sekeliling Baitul Maqdis, yang ada di sekeliling Palestina saja diberkahi oleh Allah, apalagi tanah yang di dalamnya ada berdiri Masjidil Aqsa, ada Al-Quds. Itu adalah pusat keberkahan bagi seluruh umat manusia.
Apa makna keberkahan? Alladzi barakna haulahu, atau al-ardil lati barakna fiha lil alamin di dalam surat yang lain. Keberkahan yang ada di dalam bumi Palestina ini, saudaraku yang dirahmati Allah, adalah pusat keberkahan yang Allah limpahkan kepada seluruh manusia. Ketika negeri itu yang menjadi pusat keberkahan Allah, dia aman, dia damai, dia sejahtera, tidak ada kezaliman, tidak ada penjajahan, tidak ada perbuatan-perbuatan yang jauh menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala, dinul Islam ini, maka berarti seluruh dunia berada dalam kebaikan dan keberkahan. Maka itulah yang ditunjukkan ketika masa kejayaan Islam ini, pada saat Khalifah Umar ibn al-Khattab memimpin delegasi dan pasukan kaum muslimin yang sudah menunggu di negeri Syam. Panglima perang tertinggi penaklukan negeri Syam dan Baitul Maqdis, Abu Ubaidah ibnul Jarrah, yang namanya diabadikan menjadi nama sebuah distrik di Yerusalem, dan namanya yang sekarang menjadi nama bagi seorang komandan juru bicara para pejuang Palestina, Abu Ubaidah, yang terkenal di seluruh dunia pada saat ini. Dia datang menulis surat kepada baginda, kepada Khalifah Umar ibn al-Khattab, untuk datang menerima serah terima kunci Yerusalem, kunci Baitul Maqdis. Kenapa harus khalifah tertinggi yang turun tangan? Karena itulah yang dinubuatkan dalam kitab-kitab terdahulu. Itulah yang dinubuatkan bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Isra, waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Ketika di akhir zaman nanti Allah menjanjikan kepada kaum mukminin bahwa kita akan memenangkan pertempuran yang kedua untuk mengalahkan dan menghancurkan Bani Israel. Allah menjanjikan mereka akan memasuki Masjidil Aqsa itu, Baitul Maqdis itu, sebagaimana dahulu mereka memasukinya pertama kali, dan itu dinubuatkan di dalam Al-Quran dan terjadi di masa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar menerima panggilan itu, datang untuk menerima kunci Baitul Maqdis, untuk menegakkan keadilan, untuk menebarkan cahaya Islam dari bumi Palestina, dari Baitul Maqdis. Ketika Islam berkuasa selama berabad-abad di bumi Baitul Maqdis ini, terutama di negeri Syam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dari masa Umar ibn al-Khattab menerima kunci Baitul Maqdis sampai terjadinya perang salib, seluruh dunia berada dalam kendali Islam dan menghadirkan keamanan dan kedamaian, stabilitas dunia yang luar biasa, menghadirkan kesejahteraan, tidak ada penjajahan, tidak ada kezaliman. Kenapa? Karena semua tunduk kepada Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Islam yang menjaga kedamaian dan keamanan di seluruh dunia dimanapun Islam itu berpijak. Maka ketika Baitul Maqdis ini direbut oleh orang-orang kafir, maka pasti terjadilah pertumpahan darah, pasti terjadi kezaliman, pasti terjadi intoleransi dan tindakan-tindakan radikal dan ekstrim yang dilakukan oleh orang-orang kafir, sehingga merusak keamanan dan ketertiban dunia, dan itu terjadi selama 88 tahun ketika Baitul Maqdis di bawah penjajahan tentara salib. Maka ketika dikembalikan kepada kaum muslimin melalui perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi menyatukan negeri Mesir dan negeri Syam, merebut kembali Baitul Maqdis pada tahun 1187 dalam peperangan Hittin, maka kembalilah keamanan dan ketertiban dunia itu pada tempatnya yang semula.
sampai Baitul Maqdis ini kemudian dilelang, dilego oleh penjajah di abad modern, ketika pada tahun 1917 Menteri Luar Negeri Inggris mengeluarkan sepucuk surat berisikan janji, deklarasi janji Balfour yang memberikan tanah Palestina untuk kelompok Zionis internasional. Yang itu menjadi cikal bakal berdirinya negara Israel pada tahun 1948. Maka mulai saat itu, dari tahun 1917 terjadi Perang Dunia ke-1, lanjut 4 tahun 1938 sampai 45 terjadi Perang Dunia yang kedua. Dunia tidak pernah merasakan ketertiban, keamanan dan kedamaian. Kenapa? Karena pusat keberkahan, keamanan dan kedamaian dunia yang ada di Baitul Maqdis itu telah lepas dari tangan kaum muslimin, telah diambil oleh orang kafir yang tidak mengenal hukum Allah Subhanahu wa taala. Setelah berdirinya Israel, maka menjadi-jadilah dunia ini menjadi bola liar, menjadi panas, lebih panas daripada climate change yang kita takutkan. Ketika suhu bumi ini naik, meningkat menjadi lebih panas 3 derajat Celcius. Bumi ini dan seluruh dunia beserta isinya ini sudah mengalami pemanasan global dengan hilangnya keamanan dan kedamaian di bumi Baitul Maqdis. Apalagi setelah berdirinya entitas negara Israel yang zalim, negara Israel yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai detik ini menimbulkan kekacauan, menimbulkan huru-hara, menimbulkan krisis demi krisis, perang demi perang di seluruh penjuru dunia. Kenapa? Karena pusat keberkahan di Baitul Maqdis ini yang telah Allah tetapkan itu tidak berada di tangan kita kaum muslimin. Ini harga yang harus kita bayar. Maka ketika kita umat Islam berjuang untuk meruntuhkan Zionis, berjuang untuk merebut kembali Baitul Maqdis, bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk menegakkan kedaulatan Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadirkan kembali keamanan dan ketertiban dunia sehingga penduduk dunia ini bisa sejahtera, bisa merasakan nikmatnya keamanan dan kedamaian, dan dengan itu mereka bisa merasakan nikmatnya Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika datang pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika saatnya nanti kita dapat membuka dan memerdekakan Baitul Maqdis, maka pasti pertolongan Allah itu tiba. Kita akan melihat dan menyaksikan berbondong-bondongnya manusia semua di atas muka bumi ini untuk memeluk agama Islam. Saudara yang dirahmati Allah, dalam pertemuan terakhir saya dengan Wakil Menteri Luar Negeri yang kemarin dalam pidatonya di Riyadh di ibu kota Saudi Arabia mengguncang dunia Islam, menyentil dan menohok para pemimpin-pemimpin Arab, para pemimpin Muslim yang mengabaikan masalah Palestina dan Masjidil Aqsa. Dia mengatakan kepada kami bahwa perang antara pejuang Palestina di Gaza ini melawan tentara Zionis Israel sudah pada tahap perang kemerdekaan. Kalau dulu barangkali kita bisa mengatakan cuma perang-perangan karena tidak seimbang. Moncong senjata, tank, pesawat hanya dilawan dengan ketapel, dengan batu, lemparan batu. Tapi sekarang Zionis Israel melihat bagaimana hebatnya dan tangguhnya para pejuang Palestina ini untuk mempertahankan diri dan mengusir penjajahan. Mereka bisa menciptakan, memproduksi persenjataannya secara mandiri. Ini sudah pada tahap perang kemerdekaan. Maka kalau kita ditanya, apa ini perang di Gaza ini? Ini perang kemerdekaan.
yang bisa memakan waktu lama dan memakan banyak korban yang besar, sebagaimana bangsa-bangsa dulu di dunia ketika mereka ingin meraih kemerdekaan dari penjajah, memakan waktu perjuangan yang sangat lama dan pengorbanan yang sangat besar dari segi nyawa, fisik, dan lain sebagainya. Maka ujung dari peperangan kita pada saat ini melawan Zionis adalah kemerdekaan Palestina dari penjajah Zionis. Hanya satu, itu ujungnya. Tidak ada titik untuk kita kembali ke titik nol, tidak ada. Kita harus bertekad untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina itu, dan bersama-sama seluruh rakyat Indonesia, pemerintah Republik Indonesia, dan seluruh bangsa-bangsa muslim yang merdeka, kita harus terus menyuarakan dan menggelorakan suara bagi kemerdekaan Palestina ini di mana-mana. Karena sesungguhnya apa yang kita sebut sebagai mimpi saat ini, dia adalah sebuah kenyataan yang begitu dekat. Innakum tarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Kalau mereka menganggap kita sedang mimpi di siang bolong, maka kita menganggap, melihat itu adalah visi yang begitu dekat akan kita wujudkan dan kita realisasikan, sebagaimana visi yang pernah dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad adada ma ahata bi 'ilmuk wa khatta bi qalamuk wa ahsahu kitabuk. Wardallahu an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa sair sahabat wa tabi'in. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala 'azza min qail, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yubarika a'malana wa an yastajiba du'aana. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur al-islam wa 'izzal muslimin wa 'ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma raddal masjidil aqsa ila hudnil muslimina raddan jamila. Allahumma harriril masjidil aqsa min tughyanil yahud wa min fasadil yahud wa min ifsadil yahud. Allahumma alayka bi'adaika a'da'id din. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wal yahud al ghasibin al mu'tadin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham syuhada'ana wa taqabbal syuhada'ana wa taqabbal mautana birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.